Suamiku pewaris utama. Bab 104. Penghancuran yang serius. Jika kau tidak mampu melakukannya, maka aku yang akan mewakilimu untuk membunuhnya. Ucap Leon tegas. Siap ketua. Respon Harry patuh. Kemudian memerintahkan pada bawahannya, untuk meninggalkan tempat itu, sambil membawa para penjahat-penjahat itu termasuk Badrika otak kejahatan tersebut. Di tempat lain pada waktu yang sama. Iring-iringan mobil, baik bus maupun mobil mewah, terlihat masih melaju kencang di jalanan sepi, tapi tidak melalui tol J. Entah mengapa sopir-sopirnya membawa bus-bus itu, melintasi perbukitan W. Mungkin ada suatu alasan tertentu darinya. Kenapa kita melalui jalan ini? Bukankah ada jalan mulus yang bisa kita lalui? Tanya seorang sopir pada seseorang yang saat ini menggantikan posisinya menyetir. Kau diam saja. Aku membawa kalian melewati jalan ini, agar tidak menimbulkan kecurigaan pada orang-orang yang dari tadi mengikuti kita. Jawab orang tersebut lirih. Memangnya siapa mereka, dan apa maunya? Tanya sopir pengganti itu lagi. Aku juga tidak tahu siapa mereka. Sekarang lebih baik kau diam saja, dan gantikan aku menyetir. Jawab sopir pertama emosi. Lihat. Di depan sana ada kendaraan besar yang sedang menghalangi jalan kita, mana di depannya ada jurang lagi. Teriak temannya terkejut. Cepat bangunkan mereka. Perintah sopir pertama tegas. Bagaimana mereka akan bangun? Semuanya pingsan? Bahkan mungkin mati karena kehabisan darah. Jawab sopir kedua pada temannya lagi, kemudian berkata. Kita tabrak saja mobil itu. Ucap sopir kedua nekat. Kau jangan gila Badra. Itu truk bermuatan barang, bisa-bisa mobil kita yang akan jatuh ke lembah itu. Sanggah sopir tersebut marah. Belum dicoba belum tahu. Responnya yakin. Lihat. Ada puluhan orang tiba-tiba keluar dari semak-semak itu. Teriak sopir pertama kuat, yang saat ini sedang memegang setir, padahal jarak kendaraannya sudah semakin dekat dengan mobil truk yang sedang melintang di jalan. Ciet. Badri, sopir pertama, mendadak menghentikan mobilnya, dengan menginjak rem kuat-kuat, karena menghindari tabrakan dengan mobil truk yang menghalangi jalan. Tapi naas, mobil-mobil yang ada di belakangnya itu, tidak sempat mengerem, hingga menyebabkan tabrakan beruntun, sampai membuat mobil-mobil itu ringsek bumper depannya, kemudian terguling, lalu jatuh ke lembah. Bus yang disopiri oleh Badra dan Badri itu, juga ikut terguling, karena mendapat hantaman kuat dari belakang, dan terdorong masuk ke jurang atau lembah itu. Hanya 2 buah mobil mewah yang selamat, karena sempat mengerem mobil-mobilnya. Tak lama sesudah itu. Boom, boom, boom. Beberapa buah mobil bus meledak ketika berguling-guling di lereng bukit, dan hancur berkeping-keping, termasuk juga penumpangnya itu. Seharusnya kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar, tidak akan mudah meledak. Tapi karena sebelum diminta untuk meninggalkan desa Argomulyo, Bumi memerintahkan pada anak buahnya, untuk meletakkan banyak peledak di dalam kendaraan-kendaraan itu. Hingga ketika jatuh dan terguling-guling menuju lembah, pemicunya lepas dan meledak 1 detik kemudian. Sial! Kenapa mereka berhenti secara mendadak, di tempat rawan seperti ini? Maki seorang sopir mobil mewah kedua kesal. Dasar pecundang! Melawan orang kampung begitu saja kalah. Sekarang kalian malah mati dengan cara seperti itu. Ucapnya kuat, dengan ekspresi kesal. Perang. Tiba-tiba saja, kaca mobil mewah yang ditumpangi oleh orang itu pecah, dan berjatuhan di aspal juga dalam mobil tersebut. Orang yang tadi memecahkan kaca mobil itu, segera membuka pintunya secara paksa, dan menarik penumpangnya keluar. Buk. Tanpa basa-basi orang yang tadi memecahkan kaca mobil,
meninju perut sopir tersebut kuat-kuat, hingga membuatnya kesakitan dan jatuh ke tanah. Kau bilang bahwa mereka adalah pecundang, dan kalah ketika melawan orang-orang kampung. Sekarang kau lawanlah orang-orang kampung ini. Apakah kau bisa lepas dari pukulan kami nanti? Ucap lelaki misterius itu dengan nada mengancam. Maafkan aku. Aku hanya bergurau saja, kalian memang orang-orang kuat. Tolong jangan bunuh aku. Ucapnya memohon. Jangan buang waktu lagi. Cepat habisi yang masih tersisa. Dan masukkan orang itu kembali ke dalam mobilnya, perintah seorang komandan orang-orang misterius itu tegas. Baik. Jawab anak buahnya cepat, kemudian memasukkan sopirnya kembali, dan melemparkan 10 buah granat, ke dalam 2 buah mobil yang masih tersisa, untuk meledakkan mobil-mobil mewah itu. Beberapa detik kemudian, kedua mobil tersebut meledak, dan menimbulkan ledakan yang cukup besar. Untung saja lokasi kejadian cukup jauh dari pemukiman penduduk, hingga kejadian ledakan itu tidak sampai terdengar atau terlihat oleh mereka. Selain itu, waktu kejadiannya pun sudah terlalu larut, atau tepatnya pada pukul 2 dini hari. Tidak ada lagi aktivitas kendaraan lain, yang berlalu lalang di jalan alternatif tersebut. Tak lama kemudian, seluruh kendaraan itu telah habis terbakar, dan tidak menyisakan seorang pun penumpangnya yang masih hidup. Setelah memastikan semua mangsanya telah mati, para penghadang itu meninggalkan tempat kejadian, dengan menggunakan 4 buah mobil van, berplat wilayah kabupaten tersebut, menuju arah kota J. Keesokan harinya, kehebohan segera terjadi di seluruh kota J bahkan di negara ini, di mana diberitakan, seorang publik figur kuat dan hebat, telah ditangkap oleh pihak kepolisian, karena telah terlibat diam perdagangan narkoba, penculikan gadis-gadis, dan perdagangan organ-organ tubuh manusia. Banyak orang yang tidak mengira dan percaya akan berita itu, tapi bukti-bukti yang ditampilkan telah membuka mata mereka. Jadi mau tidak mau, mereka harus mempercayainya juga. Pihak-pihak yang selalu berhubungan dengan tokoh itu, segera mengumumkan pemutusan kontrak dan hubungan kerja sama antara mereka. Pihak sponsor pun melakukan hal yang sama. Rata-rata mereka memutuskan kerja sama secara sepihak, karena takut tersandung dan terseret masalah tokoh tersebut. Braga yang saat ini tengah meringkuk dalam sel tahanan menyesali tindakannya yang terlalu ceroboh, mengirimkan anak buahnya ke desa Argomulyo itu. Jika tidak, mungkin hidupnya masih bisa tenang. Setidaknya tidak terbuka kedoknya, yang dengan rapi disembunyikannya selama ini. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Mau menyesal pun sudah tidak berguna lagi. Kini yang bisa dilakukannya adalah merenungi nasib apa yang akan menimpanya nanti. Apakah akan dihukum berat atau dihukum mati, dia sendiri masih belum tahu. Kota Golden City, sekitar pukul 9 pagi. Handy dan keluarganya, tengah duduk satu meja dengan Iron Hans, Burgon serta Leon. Dalam kesempatan itu, mereka duduk sambil membicarakan tentang aksi mereka dalam menangani kelompok Braga juga Badrika. Setelah ini, aku sangat berharap, semua rencana kita akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi gangguan, serta tidak ada hambatan yang akan kita temui. Menurut laporan dari bumi, bahwa seluruh kelompok mereka telah dimusnahkan sampai tidak tersisa. Aku berharap dengan musnahnya mereka, tidak ada lagi terdengar, ada penculikan gadis-gadis di sekitaran sini, juga di tempat-tempat lain. Benar sekali Tuan Besar. Bahkan kami dengar, seluruh aset-aset mereka, terutama si Badrika itu, akan disita oleh negara, dan akan digunakan untuk merehabilitasi korban-korbannya. Tanggap Iron cukup lancar. Baguslah kalau begitu. Kedepannya aku ingin kalian meningkatkan kewaspadaan dalam masalah keamanan desa tersebut. Aku tidak mau mendengar, adanya orang-orang atau kelompok,
yang berniat menggagalkan rencana besar kita dalam membangun desa terisolir itu menjadi sebuah desa maju. Untuk itu, aku ingin Paman Iron mengirimkan lagi 50 orang-orang kita, untuk memperkuat pengamanan di sana. Cucuku, bukankah murid-murid perguruan yang ada, bisa kita ajak untuk sama-sama menjaga keamanan desa tersebut? Kenapa harus menambah jumlah pengawal kita ke sana? Tanya Tuan Birawa keheranan. Hendy semula memang berpikiran seperti itu tapi setelah menimbang dan memikirkan, mereka juga butuh belajar, untuk memperdalam teknik-tekniknya dalam perguruan tersebut. Jika kita fokuskan dalam masalah keamanan desa, bisa-bisa nanti pelajaran mereka dalam menuntut ilmu silat, akan tertinggal. Jadi Hendy memutuskan mengirim saja para pengawal kita ke sana, untuk memperkuat pengawalan yang ada. Lagi pula mereka nantinya yang akan menjadi pengawal tetap anakku Draco, selain dari si Leon ini. Jawab Hendy panjang lebar. Baiklah kalau begitu. Respon Tuan Birawa cukup mengerti. Tapi bagaimana kabar usaha James dan kawan-kawannya itu di desa itu ya? Tanya Tuan Birawa ingin tahu. Maaf Tuan Senior. Menurut kabar dari bumi, penduduk desa di sekitaran perguruan itu, telah bersedia menjual tanahnya pada kita, bahkan luasnya sudah melebihi dari yang dibutuhkan oleh perguruan, jawab Iron menyampaikan berita yang dia dengar dari bumi. Paman Iron itu benar James telah berhasil membujuk mereka, agar bersedia menjual tanahnya untuk kepentingan perguruan. Transaksinya pun telah selesai dilakukan, dan sekarang mereka sedang merancang, bahkan mungkin sudah mulai membangun. Ucap Hendy membenarkan perkataan dari pengawalnya itu. Baguslah jika demikian. Kakek sangat senang mendengarnya. Respon Tuan Birawa lega. Oh ya mumpung kita semua sedang ada di sini, ada sesuatu hal penting yang ingin Hendy sampaikan. Dalam beberapa hari ini, Hendy berencana akan mengumpulkan seluruh petinggi perusahaan kita, baik yang ada di kota ini, maupun yang ada di seluruh wilayah Indonesia, bahkan Robin juga akan dipanggil pulang. Hal terpenting saat itu yang ingin Hendy umumkan adalah, pengangkatan Emily menjadi sekretaris utama perusahaan, menggantikan posisi istriku Ivory, dan mengukuhkan kedudukannya, agar dikenal secara luas oleh bawahannya. Untuk rencanaku nanti, tentu aku membutuhkan bantuan dari kalian semua. Terutama dari Rams, Paman Austin juga Senior Hendy serta yang lainnya. Bantuan kalian sangat diperlukan, untuk menginformasikan pada seluruh jajaran petinggi perusahaan, agar datang dalam perhelatan besar dan lengkap nanti. Pertemuan besar dan lengkap itu, akan dilaksanakan pada Senin depan, selama 1 atau 2 hari. Untuk itu mulai dari sekarang, aku perintahkan pada kalian bertiga khususnya, untuk mengirimkan undangan secara resmi melalui surat elektronik pada mereka. Selain direktur dan wakilnya, general manajer juga wakilnya, manajer umum, manajer keuangan, manajer lapangan, HRD, asisten manajer, supervisor. Juga harus diundang para dokter, pilot yang sedang tidak bertugas. Selain itu, aku ingin mengundang mitra kita dalam bisnis properti, perdagangan, perbankan, retail dan lain-lain. Pokoknya dalam pertemuan akbar itu, aku ingin mengenal lebih dekat jati diri mereka, dan yang terutama ingin mendengar secara langsung, laporan keuangan perusahaan kita yang sebenarnya. Untuk itu, segera lakukan persiapan matang, untuk mengakomodir semua kebutuhan mereka selama berada di kota Golden City ini. Pokoknya lakukan yang terbaik, semua apa yang telah aku perintahkan. Kerjakan sekarang. Perintah Hendy tegas. Baik Tuan Besar. Jawab mereka serempak, kemudian meminta izin untuk meninggalkan ruang itu, menuju tempatnya masing-masing. 1 minggu kemudian, acara yang digadang-gadang bakal menjadi perhelatan besar pun terwujud,
di mana seluruh orang yang dipanggil seminggu sebelumnya, datang dan memenuhi undangan dari Handy. Mereka semua ditempatkan di hotel-hotel dan penginapan, yang ada di kota Golden City dan kota B. Rata-rata mereka ditempatkan pada posisinya masing-masing kecuali suite hotel bintang 5. Kalau ruangan itu memang tidak bisa ditempati, karena harganya yang sangat mahal. Walau seluruh hotel-hotel itu milik Birawa Group, Handy tetap tidak mau menempatkan salah seorang di antara mereka dalam kamar presiden suite itu. Mereka ditempatkan dari kamar standar, sampai kamar yang berada di bawah level presiden suite tersebut. Emily yang dalam acara itu akan menjadi bintang baru, tampil sangat cantik sekali dalam perhelatan itu. Banyak pasang mata tertuju padanya, dan dalam hati mereka berkata, "Andai aku bisa memilikinya, aku akan bahagia sekali." Siapa gadis cantik itu? Apakah dia salah seorang karyawan baru Birawa Group? Cantik sekali gadis itu. Aku ingin menjadikannya kekasih. Aku malah ingin menjadikannya simpanan. Sepertinya dia cocok dengan seleraku. Jangan berani macam-macam dalam acara ini, kalau tidak mau terkena masalah. Itulah celetukan dari beberapa pria lajang, bahkan ada yang berasal dari pria yang sudah beristri. Rata-rata mereka mengagumi kecantikan Emily, yang hari itu memang tampil beda, dan terlihat sangat cantik sekali. Pendek kata, hari ini Emily adalah bintang baru dalam pertemuan akbar itu. Memang tidak bisa dipungkiri, kalau seorang Emily, gadis bersahaja dan tidak serakah, tapi otaknya lumayan cerdas itu, bakal menjadi idola. Dan sebentar lagi akan menggemparkan dunia, serta membuat ciut nyali orang-orang yang barusan tadi menggosipkannya. Itu semua tinggal menunggu waktu saja. Tepat pukul 8.20 pagi. Handy, Tuan Birawa, Ivory, Dragon, Iron, Hans, Robin, Leon, Burgon, James, Xiaolong, Erisa, Govin, Rams, Handy dan Austin, memasuki aula pertemuan, dengan langkah sangat berwibawa sekali. Orang-orang yang tadi sibuk bergosip ria, menjadi tenang, dan diam 1000 bahasa karena kedatangan mereka. Serentak semuanya berdiri, dan memberi salam pada Handy dan rombongannya, dengan berkata, "Salam hormat Tuan Senior. Salam hormat Tuan Besar. Salam hormat Nyonya Ivory. Salam hormat Tuan Muda Dragon." Ucap mereka serempak, penuh semangat dan penghormatan tinggi pada keempat tuan mereka itu. Sebelum memulai acara, mereka sudah diajari oleh panitia pertemuan, bahwa mereka harus mengucapkan salam seperti itu secara berurutan pada keempatnya. "Terima kasih. Silakan duduk." Respon Handy singkat dan penuh wibawa pada mereka, kemudian duduk di kursi kebesaran yang telah dipersiapkan untuknya. Saat itu, Handy mengenakan setelan baju mahal, dibalut dengan jas yang juga mahal, bersepatu warna hitam, celana biru dongker, jas juga berwarna biru gelap. Hari ini penampilannya sangat gagah sekali, sangat cocok dengan postur tubuhnya yang tinggi tegap dan bidang itu. Ivory juga demikian. Penampilannya sangat anggun serta cantik, tak kalah cantik dengan penampilan Emily, adik angkatnya itu. Setelah semuanya duduk, Handy mengedarkan pandangannya ke arah para peserta rapat akbar itu, dan menemukan Emily sedang duduk menyendiri di sudut ruangan. Seorang general manajer hotel bintang 5, sifatnya sangat bersahaja sekali, tidak mau menonjolkan kelebihannya, apalagi jabatan yang selama ini disandangnya. Handy yang melihat itu menjadi terenyuh, dan memuji sifat rendah hati adik angkatnya tersebut. Kemudian mengalihkan perhatiannya pada kursi yang masih kosong di sebelah Ivory, yang memang sengaja disediakan untuknya. Tanpa mau membuang-buang waktu lagi, Handy segera memulai pertemuan, tanpa dipandu oleh pembawa acara, karena dalam pertemuan itu,
dia yang akan menjadi pembicara tunggal, kecuali ketika meminta laporan keadaan dan keuangan masing-masing perusahaan, yang dipimpin oleh anak buahnya itu. Saudara-saudara sekalian, kini tiba saatnya aku sebagai pemilik perusahaan Birawa Group, menyampaikan beberapa arahan dan keputusan. Tapi sebelum arahan itu aku mulai, ada baiknya aku sampaikan rasa terima kasih kami pada kalian semua, yang bersedia hadir dalam pertemuan besar ini. Aku berharap, dalam pertemuan kali ini, kita bisa saling mengenal satu sama lain, dan lebih mengakrabkan hubungan yang sudah lama terjalin. Dalam kesempatan besar ini, perlu juga aku sampaikan pada kalian semua. Sebagai pemilik Birawa Group, aku tentunya ingin mengetahui secara pasti seluruh kondisi perusahaanku. Untuk pastinya, aku ingin mendengarnya secara langsung, laporan dari setiap divisi, yang membawahi masing-masing cabang usaha, baik perusahaan pusat maupun cabang di seluruh wilayah Indonesia, juga yang ada di luar negeri. Selain itu, tujuan diadakannya pertemuan besar dan lengkap ini tidak lain dan tak bukan adalah, untuk mengenal lebih dekat orang-orang Birawa Group, yang telah berkecimpung cukup lama dalam memajukan perusahaan. Dalam kesempatan ini juga, aku ingin menyampaikan perubahan besar yang akan terjadi di tubuh perusahaanku. Ivory istriku ini telah meletakkan jabatannya sebagai sekretaris utama perusahaan yang selama ini tetap disandangnya dan bekerja dari belakang layar. Untuk menggantikan posisinya itu, hari ini aku putuskan bahwa adik angkatku, Emily, untuk seterusnya memikul tanggung jawab besar sebagai sekretaris utama, mulai dari sekarang. Ucap Hendy tegas, dan sangat jelas sekali. Siapa Emily dan mana orangnya? Batin seorang general manajer perusahaan dengan ekspresi penasaran. Cepat tunjukkan mana orangnya, kami ingin mengenalnya secara dekat. Batin yang lainnya lagi juga sudah tidak sabaran. Sementara yang lainnya hanya duduk, dalam ekspresi kebingungan dan memutuskan untuk diam saja. Tapi dalam hati mereka juga bertanya-tanya, siapa orang yang Tuan Hendy maksudkan itu, terutama orang yang belum pernah bertemu dengan Emily. Mereka jelas tidak menyangka, bahwa pemilik Birawa Group, tuan mereka, mempunyai seorang adik angkat, dan hari ini akan ditetapkan menjadi sekretaris utama, jabatan yang paling bergengsi di tubuh perusahaan. Banyak orang yang ingin mendapatkan jabatan itu, karena posisinya jauh lebih tinggi dari jabatan apapun di tubuh perusahaan besar tersebut. Dia langsung berada di bawah komando pemilik perusahaan atau CEO-nya. Birawa Group adalah sebuah perusahaan besar, yang tidak mengenal kata komisaris atau sejenisnya, karena kepemilikan modal seluruhnya, dipegang oleh Birawa Group sendiri. Jadi bukan dalam bentuk usaha perseroan. Oleh karena itu, Hendy dalam hal ini, merangkap sebagai komisaris, direktur utama, sekaligus owner atau pemilik, dan merangkap juga sebagai CEO perusahaan Birawa Group tersebut. Karena telah ditetapkan sebagai sekretaris, jelas saja Emily menjadi sangat terkejut sekali, karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari kakak angkat, yang paling disayangi sekaligus diseganinya itu. Kepada adikku Emily, dipersilakan untuk maju ke depan, dan perkenalkan diri pada petinggi perusahaan yang ada. Perintah Hendy tegas pada adiknya itu. Tanpa membuang waktu dan ragu-ragu, apalagi membantah. Perintah Hendy, Emily segera bangkit dari tempat duduknya, dan berjalan dengan anggun, menuju ke arah Hendy dan yang lainnya itu. Pembawaannya terkesan sangat feminim sekali. Orang-orang yang tadi sempat menggosipkannya menjadi ciut nyalinya. Ternyata orang yang mereka gosipkan tadi, adalah adik dari pemilik perusahaan, sekaligus sebagai seorang sekretaris utamanya. Bukan hanya mereka yang tadi sibuk bergosip ria tentang Emily, seluruh petinggi perusahaan, baik laki-laki maupun perempuan, juga terpesona dengan kecantikan Emily, walau mereka rata-rata sudah menikah.
Tapi penampilan Emily yang sangat anggun dan feminim itu, telah menggugah hasrat mereka, untuk tidak mengagumi tubuh Emily yang seksi dan cantik itu. Rata-rata mereka berhayal, dan ingin kembali muda agar dapat mendekati Emily dan memacarinya. Jangankan para lelaki hidung belang wanitanya saja terpesona dengan kecantikan Emily tersebut. Handy, Ivory, Tuan Birawa yang melihat pandangan penuh kekaguman dari mereka pada Emily itu, menjadi tersenyum sendiri. Tapi secara diam-diam, dalam hati Handy juga mengakui, bahwa adik sekaligus sahabatnya dulu, memang benar-benar cantik, tidak kalah cantik dengan wajah Ivory istrinya itu. Para peserta rapat pun juga demikian keadaannya. Ketika telah duduk pun para peserta pertemuan, masih juga memuji penampilan dari Emily itu, hingga membuatnya jengah, dan tidak enak hati pada Handy dan yang lainnya itu, apalagi pada Ivory dan Tuan Birawa. Tidak apa cucuku. Bahkan kakek bangga, kau telah berhasil membuat mereka kagum padamu. Ucap Tuan Birawa enteng, mencoba menenangkan hati cucu angkatnya tersebut. Terima kasih kek. Terima kasih kakak berdua, juga ponakanku Tuan Muda Draco. Ucap Emily penuh kesopanan. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan. Dia adalah Emily, adik angkatku. Sekarang dia adalah sekretaris utama perusahaan, tangan kananku. Sekaligus atasan kalian yang kedua. Keputusannya, adalah keputusanku, apa yang dianggapnya baik, itu juga akan aku anggap baik. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku saat ini. Sebagai seorang sekretaris, yang langsung berada di bawah komandoku, dia berhak mengangkat, memecat atau memindahkan kalian untuk menempati posisi baru, yang tentunya setelah berkoordinasi denganku. Kedepannya, berkonsultasilah dengannya dalam masalah perusahaan, dan kesulitan-kesulitan yang kalian temui dalam menjalankan roda perekonomian perusahaan. Di sini perlu aku jelaskan pada kalian, tentang sekretaris baru ini. Jabatan dia sebelumnya adalah, seorang general manager hotel bintang 5 di Dilota Bay. Untuk mengisi kekosongan jabatan itu, aku serahkan pada keputusannya nanti. Siapa yang dianggapnya layak dan memenuhi kriteria, maka dialah yang akan dipilih olehnya, untuk menempati posisi general manager tersebut nanti. Ucap Handy dengan sangat jelas sekali, dan penuh penekan kuat untuk ditaati. Bersambung.